Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas lifespan dari psikologi perkembangan remaja. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Diva Zahra Baso, biasa dipanggil Diah atau Padiah, dengan NIM 2407015021111. Saya lahir di Kota Makassar pada tanggal 6 bulan September tahun 2005. Saya berjenis kelamin perempuan dan beragama Islam. Hobi saya yaitu ada maraton rakor, baca novel, nongkrong bersama teman-teman, dan berlibur, serta mendengarkan musik. Saya tinggal di Jalan Perumnas Antang Raya. Berikut ada beberapa teori yang saya gunakan dalam tugas lifespan kali ini. Yang pertama ada teori perkembangan kognitif dari Jan Piaget. Nah, pada teori ini tuh remaja sudah bisa nih kayak memahami konsep-konsep yang kompleks seperti keadilan, kebebasan, dan moralitas. Nah, yang kedua ada teori psikososial dari Erik Erikson. Nah, teori ini itu remaja sudah mulai kayak mau mencari jati diri dengan mengeksplor kayak nilai dan minat-minatnya yang ingin dia inginkan. Yang ketiga ada teori perkembangan moral dari Lawrence Kohlberg. Nah, di sini tuh ada 3 tingkat. Yang pertama ada prakonvensional, yang dimana tingkat ini tuh individu sudah mulai bisa menilai benar atau salah berdasarkan konsekuensi langsung. Yang kedua ada tingkat konvensional, yaitu individu sudah bisa mempertimbangkan kayak norma sosial dan harapan orang lain. Yang terakhir ada pasca konvensional, yang dimana moralitas di sini tidak bergantung pada aturan atau norma sosial, tetapi sudah bergantung pada prinsip-prinsip yang diyakini secara pribadi. Adapun teori yang terakhir ada teori status identitas oleh James Mercia yang terdiri dari 4 status. Oke, kita masuk pada fase pertama, yaitu remaja awal 12 sampai 15 tahun. Nah, pada tahap ini tuh saya sudah bisa berpikir dengan cara yang lebih logis dan teratur. Saya sudah bisa memahami hal-hal yang sudah saya jelaskan di awal dengan menggunakan teori Piaget, dan saya sudah bisa juga menghadapi masalah, tidak hanya mengandalkan pengalaman masa lalu, tapi sudah bisa memikirkan beberapa kemungkinan yang terjadi. Di sini orang tua saya juga sangat berperan dalam proses ini karena mereka selalu mendukung setiap pilihan yang saya buat, tetapi dengan disertai dengan alasan yang logis, yang mudah saya mengerti. Next, kita masuk pada fase remaja pertengahan di usia 15 sampai 18 tahun. Nah, di fase ini tuh saya sudah mulai berpikir lebih dalam lagi tentang siapa saya dan apa yang ingin saya tuju di masa depan. Nah, saya sudah mulai mengeksplorasi berbagai nilai dan peran serta minat-minat yang saya inginkan dan saya butuhkan. Nah, saya pada usia ini saya duduk di bangku SMP dan SMA, dan saya memilih jurusan IPA dengan berbagai pertimbangan dan beberapa saran dari orang lain. Nah, saya juga mengikuti beberapa organisasi seperti pada SMP saya ikut organisasi pramuka, tapi sayangnya organisasi ini kurang aktif. Sedangkan di SMA saya memasuki organisasi Sispala atau siswa pecinta alam, yang dimana saya banyak mendapatkan relasi dan pengalaman baru di sini karena saya banyak mengeksplor alam. Kita masuk di fase terakhir, yaitu remaja akhir pada usia 19 sampai 21 tahun. Nah, di sini saya sudah bisa membentuk identitas yang lebih kuat dan memikirkan masa depan yang lebih serius. Dengan contoh, saya sudah bisa mengambil keputusan saya sendiri, seperti contohnya memilih jurusan kuliah dan nilai-nilai yang ingin saya pegang. Nah, saya contohnya memilih jurusan psikologi di UNM karena saya merasa jurusan ini tuh bisa membantu saya dalam mengenal diri saya lebih dalam. Nah, di sisi moral saya mulai memasuki tahap post konvensional menurut Kohlberg, karena saya tidak hanya lagi mengikuti aturan karena takut hukuman, tetapi saya sudah bisa juga mempertimbangkan aturan-aturan yang sesuai nilai-nilai dengan yang saya yakini. Nah, sementara itu saya menurut James Marcia, saya sudah berada dalam tahap identity achievement karena saya sudah bisa mengeksplorasi berbagai pilihan dan akhirnya mampu menentukan siapa diri saya dan apa yang saya yakini. Mungkin sekian dari presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.